sendiri untuk menjadi seorang jujur, yaitu untuk bisa menciptakan suatu sumber daya manusia ya, untuk nanti nanti setelah keluar dari MA Nur Said ya, dan bisa bersaing dengan dunia internasional. Kenapa? Karena Jojo pernah melaksanakan tugas akhir di Desa Pakuberan namanya. Kemudian ada pertanyaan lagi yang ini. Dari pertama tadi memanfaatkan dari awal sampai akhir, apakah ada judul mengenai tugas akhir ini? Judul ya, kalau di studi tadi belum menjelaskan mengenai judul, tadi menjelaskan hanya mengenai objek penelitian ya, mengenai secara desa, kemudian penduduk, perempuan, laki-laki berapa. Judul yang diteliti apakah sudah dilaksanakan ditulis? Judul penelitian apakah judul penelitian di ini enggak? Oh enggak. Kan udah dikasih judul di awal, profil desa itu kan judul. Kenapa kamu nggak dikasih judul di situ tampilannya? Nah mestinya itu dijelaskan, kamu tuh penelitian di desa ini dengan judul profil desa dan desa dan perkembangannya. Nah sekarang kan mungkin pasti bertanya perkembangannya kayak gimana kan gitu. Kan perkembangannya gimana kan, profil apa sih itu profil? Ini salah satunya dari identifikasi terkait dengan lembaga desa. Profilnya kan itu visi-misinya mana, kan jelas tak visi-misinya. Karena ada mestinya, kenapa lebih cenderung kepada ini kan, jelaskan. Makanya nggak perlu banyak, di otak itu sudah, kita udah paham Pakuberum itu adalah riwayatnya, tahun berdirinya. Jadi riwayat berdirinya terkait dengan sejarahnya gimana gitu. Nggak mesti harus lihat ini semua, ini hanya sebagai penguat saja, sebagai bahan supaya kalian menyampaikan itu terarah gitu. Tapi pada prinsipnya kalian sudah menguasai materi gitu. Berarti gak? Kayak tadi Pak Asep nanya, materi apa manfaatnya Pak, sebutkan aja manusia saya lebih kenal dengan orang desa. Itu kan buat kepentingan kita. Jelaskan itu. Saya mengenal dulu nggak tahu tentang tugas kepala desa, sekarang tahu. Saya dulu nggak ngerti RJPMDS, sekarang tahu. Oh, setiap desa itu ada rencana pembangunannya, ada RT sekian kita tahu, dengan RT yang tahu, di musola di. Jadi manfaatnya kita banyak gitu, karena kita banyak tahu tentang musola. Perkembangannya apa? Nah di sana ada situs, banyak situs apa? Saya bisa terjun langsung ke situ. Nah, tapi dengan apa? Dengan tadi surat tugasnya, surat permohonan izinnya dilampirkan di situ sebagai bentuk penguatan. Ya, kalau penelitian kita di sana itu betul-betul mendapat izin, buktikan mana bukti izinnya. Izinnya sudah ada. Nah, kan kalau saya bilang, tolong jangan di sebarang tempatkan, harus disimpan, nanti dilampirkan pada saat kita menjilid. Itu sebagai bentuk legalitas kita melakukan penelitian. Sehingga itu ke situ tuh bukan ilegal, kita tuh betul-betul ada izin. Mau moto ini tinggal ini. Tampilkan di situ. Ya, kalau enggak, oke, nanti di penjilidan harus dilampirkan. Sekarang nggak masalah. Terus lanjut. Tadi sudah jelaskan ya sama-sama tutup. Pak Asep ingin mengulang lagi mengenai visi dan misi. Tolong jelaskan ya visi dan misi daripada desa apa di sini Pakuberum. Nah, di sini sendiri sudah ada visi Desa Pakuberum, yaitu Majalengka Kabupaten Agribisnis Termaju di Jawa Barat tahun 2010 berbasis masyarakat agamis dan partisipasif. Misinya meletakkan landasan untuk menyiapkan Majalengka menjadi kabupaten termaju dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010, mendorong dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat Kabupaten Majalengka yang agamis, maju dan berbudaya, meningkatkan
partisipasi aktif dan kemitraan yang sinergi seluruh komponen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju pemerintahan yang demokratis, bersih dan terbuka. Memantapkan otonomi daerah melalui peningkatan kualitas, profesionalitas, dan dedikasi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan ekonomi masyarakat dan perekonomian daerah dengan basis agribisnis, industri pariwisata, dan sektor unggulan lainnya dengan mempelajari aspek kelestarian lingkungan. Terima kasih atas satu lagi ya, saudara-saudara. Setelah melaksanakan ya, sudah akhir coba jelaskan kesan setelah kesan. Saya menjadi lebih tahu, lebih mendalami juga desa Pakuberem ini dari yang sebelumnya tidak tahu, menjadi lebih tahu tentang aparat desa, PKK, terus luas wilayah, jumlah penduduk, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Itu selain desa apa saja yang ada di pemerintahan desa? Ada Bundes, Ya ini kok susunan di organigram di pemerintahan desa itu apa saja? Kayak kepala desa, terus satunya lagi apa tuh? Sekdes, udah dijelasin tuh. Mana orang-orangnya, seperti ex-bank, kalau dulu kan ex-bank, sekarang apa gitu kan? Raksa bumi, nah, itu ada di situ. Itu kan mantan kubu. Itu harus dijelaskan. Nah itu, sebagaimana juga. di sini susunan pemerintahan desa Pakuberem. Yang pertama, Bapak Asep Supriyatman sebagai kepala desa atau kubu. Yang kedua, Bapak Billy Maulana Rahman, sekretaris desa. Yang ketiga, Bapak Edi Supriyadi, urusan PU dan umum. Yang keempat, Bapak Andi Maulana Ibrahim, urusan keuangan. Yang kelima, Bapak Egi Lugiana sebagai perencanaan. Yang keenam, Bapak Aceh Supatman, seksi pelayanan. Yang ketujuh, Bapak Adam Supriyadam, seksi pemerintahan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, Bapak Orang Suharlan, seksi kesejahteraan. Nah itu untuk saya ingin menanyakan yang lebih yang mana tuh kalau lebih? Yang punya jabatan kita sering mendengar kalau lebih di mana tuh lebih posisinya? Dari yang itu mana? Nah mana tuh? Karena kan ini kan dengan sebagai alia kan kita harus tahu mana sih yang ngurusin keagamaan di desa itu mana? Seksi mana gitu? Seksi pemerintahan, seksi pelayanan, perencanaan atau apa? Yang biasa melayani masyarakat pada hal-hal yang sifat keagamaan. Mana tuh? Apa? Seksi pelayanan. Masa? Aku sering mendengar nama mesra. Nah, itu. Bukan seksi kesejahteraan tuh, mesra. Nah, yang paling akhir itu kalau itu awan tuh. Nah, itu kamu harus tahu. Seksi kesejahteraan itu adalah lebih biasanya dirangkap dengan desa, dirangkap dengan desa kematian, dirangkap dengan biasanya pernikahan itu adanya di Pak Ohan Suharlan. Jadi harus paham ya. Jadi di kesejahteraan itu terkaitan dengan urusan keagamaan yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung mau kawin, kematian, kelahiran, kematian, kesra ya. Jadi harus paham kita nanti jangan salah. Lebih-lebih itu nah. Ini susun STOK yang baru berdasarkan keputusan Presiden. Lanjut. Udah dimatiin. Mungkin Yang tinggal di Palu mana Mas? lima soal. Terima kasih atas jawabannya.
mungkin untuk tahap belum nanti mungkin ke Saya ada nanya, masih jangan itu nak. Si cacung baik itu ngat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu sebagai penyidang atau penguji dua ya. Tadi begitu banyak pertanyaan yang bermanfaat untuk kita semua ya. Tidak hanya untuk pribadi atau personal lucu, tapi untuk semua yang hadir di sini. Seperti tadi pertanyaan yang dilontarkan dari Pak Asep, gitu ya, lihat visi misi, terus susunan pemerintahannya juga, gitu ya. Tadi Bapak Pak Kepala sebagai penyidang 3 ya, beliau sebagai penyidang 3 nyambung dengan mana sih lebih, nah gitu ya. Memang kalau dulu itu istilahnya lebih, gitu ya, hanya lebih. Terus kalau dulu itu seorang tua itu hanya mengurusi yang nikah, yang mati, itu aja ya. Nah, tapi ternyata dalam perkembangan zaman sekarang ini, lebih itu bukan hanya lebih yang mengurusi urusan keagamaan. Ternyata sekarang lebih itu berganti, ya istilahnya menjadi kesra atau seksi kesejahteraan, biasanya disebut Kesra atau Ibu Kesra. Kalian harus ingat ya, harus tahu sekarang, harus sudah tahu. Oh, lamun ayah menyebut Ibu Kesra, Bapak Kesra, berarti itu lebih, ya. Oke, ya, seperti itu. Nah, dari Ibu pertanyaan untuk cucu hanya 2 saja ya, karena takutnya tadi Pak Asep sudah begitu banyak ya. Nah, tapi itu insya Allah bermanfaat sekali untuk kita semua. Pertanyaan yang pertama. Tolong sebutkan atau ceritakan dengan singkat ya, bagaimana proses penelitian kamu ini ya, yang kamu lakukan di Desa Pakuberem dari awal sampai akhir, sampai kamu bisa sekarang berdiri di sini dan bisa memaparkan kepada kita semua. Silakan, tolong diceritakan. Hari pertama saya itu ke desa dulu, meminta izin kepada Bapak Ibu. Setelah itu hari kedua sampai hari seterusnya Berapa hari? Sebutkan prosesnya. Prosesnya 3 hari. 3 hari saya mendokumentasi musola, TK, SMK, SD, RA, masjid yang ada di Desa Pakuberem. Terus setelah itu saya Nah, setelah itu hari selanjutnya saya membuat ini. Ya, sampai selesai. Ya. Oke. Nah, kamu berada di sana berarti 3 hari ya, bolak-balik ke sana. 4 hari berarti ya, sama pertama mungkin ya, pertama pas minta izin ya. Oke, dalam 3 hari itu, ya, dalam 3 hari itu, Ibu ingin tahu, menurut kamu, tadi nyambung dengan pertanyaan Pak Asep, coba kita lihat lagi visi dan misi dari desa tersebut. Dari visi misi di Desa Pakuberem itu, menurut kamu, awas menurut kamu ya, menurut kamu yang sudah melakukan observasi atau kunjungan ya ke penelitian dalam 3 hari dengan waktu yang singkat gitu ya, apakah menurut kamu visi dan misi dari Desa Pakuberem itu sudah terlaksana atau belum? Coba jelaskan. Menurut kamu, yang saya terlihat oleh kamu, visi Desa Pakuberem itu sudah terlaksana. Nah, yang tidak terlaksana, Sertifikasinya apa? Bisa Karena alasannya. Ada itu kan dijelaskan, apa itu?
agrobisnis termaju di Jawa Barat. Apa saja agrobisnis di situ? Apa sih? Agrobisnisnya apa? Melaknaon gitu. Jadi Soalnya kalau di Jawa Barat di sana banyak petani yang menanam padi, terus menanam padi. Bagaimana mungkin padinya kan tidak hanya menanam. dan nyampe ke kesimpulan itu termaju di Jawa Barat, bilang sampai belum ketercapaian di Jawa Baratnya tuh agrobisnisnya udah kelihatan oleh kamu tuh. Agribisnis itu berarti apa itu? Kalau menurut kamu apa Sayuran, wawasan tentang agribisnis? kepala bija agrobisnis. Itu meliputi tentang tanaman, pertanian. Nah, menurut kamu itu udah nyampe belum ke Jawa Baratnya itu kan di Jawa Barat? Coba lihat dulu ke visi. Menurut kamu kan itu kan Pak Bubun Majalengka Kabupaten termaju di Jawa Barat agrobisnis. Majalengkanya dapat bayar di situ. Pernah Majalengka masuk naon di Jawa Barat? Ini sebenarnya adopsi kabupaten di terlalu tinggi. Jadi Majalengka Kabupaten maju di Jawa Barat ini berarti visinya bukan visi desa, ini visi kabupaten. Nah, ini kan kita bisa melihat kan menganalisa desa ini visinya ini bukan visi desa kabupaten Pak Gubernur, tapi ini visi kabupaten. Itu kan Majalengka Kabupaten, maksudnya Pak Gubernur desa termaju dalam bidang agrobisnis di Kecamatan Kertajati. Kertajati aja jangan terlalu tinggi, mimpinya terlalu tinggi. Ngerti nggak? Nah itu di situ mimpi itu harus disesuaikan. Makanya tercapainya di mana? Oh ternyata Majalengka. Oh, visinya berarti Majalengka. Nah terus yang bertanya itu berbasis masyarakat agamis. Kalau katakan ini sebagai visinya katakan Pak Gubernur, sisi mananya masyarakat agamis itu Pak Gubernur? Kamu kesana itu baik-baik ke orang? Ada nggak yang judes atau apa ketika kamu datang memoto masjid atau musola, ada nggak yang? Alhamdulillah di situ ramah-ramah semua. Tapi tercapainya ada masyarakat agamis. Nah, begitu nanya dia ada dijawab. Kamu ini nggak bilang. Terus jangan partisipasinya di mana itu? Foto teh naon cenah. Ketika kamu ke sana tuh partisipasi pun ada nggak? Kamu tuh salah satunya contoh yang juga jadi kita partisipasi kan, dia itu membantu kamu itu partisipasi loh. Nah, makanya masyarakat agamis tadi indikatornya tuh, ketika kamu datang ke sana salah satunya moto masjid atau musola, yang namun dan siapa kamu moto apa dia? Nah, disikat berarti kan belum agamis itu ya. Kan itu bisa jadi indikator. Terus partisipasi itu dari kata dari mana, dari apa kemudian diizinkan. Nah berarti itu setelah memberikan partisipasi terhadap apa? Kebaikan hari ya. Karena tujuan hari awas catat loh. Ini akan jadi buku nanti. Apa yang kamu hari ini tulis, saya udah mau tukang bukunya. Nanti akan satu kumpulan, satu desa, satu kecamatan akan jadi buku ini. Makanya harus benar. Ya sudah. Lanjut. Terima kasih sekali. Jawaban dari itu ya, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada sekarang dilanjutkan kepada penyidang tiga ya, Bapak. Baik, yang tujuh. Tadi dua penanya telah memberikan jawab mungkin masih karena mungkin dari luarnya belum nyampe wawasan dari sisi pentingnya ada baca buku juga ya, satu masukan buat kalian. Artinya jadi peneliti itu harus banyak baca buku, apa sih aparat desa, apa sih kepala desa itu. Jadi walaupun itu tidak akan muncul pertanyaannya, tapi kita harus paham kepala desa antisipasi itu harus supaya tadi aparat desa ini bagian terus bagian ini apa kepala aja gitu. Makanya kan saya udah minta tolong lampirkan RJP
RJ, RP, PJM. JM Des. Kan itu kan, Desnya kan harus ada, Desti. Desti Winani. Baik. Tadi nggak masuk, cucu kurang menghargai foto. Kalau yang SD di foto, masjid di foto, saya udah minta saran foto pendidikan. Kalau ada Alia, kata apa, ada SMK, foto nggak ada. Nggak ada kan? Nah itu masukkan. Tolongnya kalau mau dimasukin semua, gitu. Jadi ini saran aja. Kalau nanti ke depan nanti kalau kamu kuliah atau apa, kalau mau foto semua dimasukin biar imbang. Jadi tidak ada data yang terabaikan. Dan artinya Anda itu juga lembaga kan, apa namanya juga kan lembaga pasti terkait perusahaan atau tenaga ahli. Nah itu tolong dipenuhi terkait dengan desa Pak Gubernur, kayak TK-nya harus ada, kalau ada yang sama NP-nya harus ada. Jadi berimbang kita menyampaikan informasi pada saat seperti ini. Ya, kalau kesan kayak gini kamu tuh pasti keluaran SMP. Jadi indikasinya Alia ini tendensius. Kita harus, ya kalau orang namanya observasi ya atau penelitian harus sejeneral mungkin, harus objektif, jangan subjektif. Kalau ada kayak gini udah subjektif nanti, karena menghilangkan lembaga-lembaga yang di bawah lembaga. Sementara kita kan tujuannya angkat sisi keagamaan. Nah, oke, baik. Perkembangan apa yang kamu lihat di Pakuberem? Dan nanti tolong ceritakan sedikit saja, jangan lihat itu. Ceritakan sedikit saja garis besarnya tentang desa Pakuberem. Jangan lihat, ceritakan apa yang kamu pahami dari apa yang kamu tulis. Desa Pakuberem berdiri pada tahun 1000 Kenapa harus Pakuberem? karena Apapun yang merah-merah, apa itu yang melatar belakangnya desa itu menjadi satu Pakuberem. tadinya di desa Pakuberem itu terdapat 2 desa. Yang pertama blok desa Pamungbahan dan yang kedua blok Ciberem. Berem. Kemudian digabungkan menjadi desa Pakuberem. Nah, ini kalau jawab ya kalau jawab tuh makanya pelajari baca lagi yang jadi minimalnya garis besar yang latar belakang berdirinya ini tuh dulu zaman penjajahan tahun 1400 kan. Kalau 1400 berarti zaman Kanjeng Sinuwun itu, zamannya Prabu Siliwangi itu sudah ada itu. Karena Prabu Siliwangi 1448 itu sudah punya istri hampir 36 lebih. Nah, salah satunya yaitu di Subang Larang. Nah, berarti desa ini tua. Nah, makanya apa yang melatar belakangnya adanya desa Pakuberem? Apa yang melatar belakangnya? Melatar belakangnya teh, ujuk-ujuk bisa itu teh nasi bapak yang tadi berkenalan ujuk teh, bapak suka kasih cucu Agra ini dan gitu. Karena orangnya semangat tuh gimana gitu kan, akhirnya merah itu kan lambang keberanian, sehingga paku itu kan istilahnya apa? Paku itu apa? Yang menguatkan kan? Nah, kekuatan semangat kan bisa teman-teman. Oke, berarti di situ adakah destinasi wisata, ada nggak di situ? Makanya tadi Jawa Barat. Berarti kan harus ada destinasi atau wilayah yang menjadikan basis wisata, religi baik umum ataupun religi. Pokoknya lain Cimanuk itu kan jembatan mau dibikin apa gitu kan? Nggak ada. Makam nggak ada. Saya dengar ada di Pakuberem, tapi kamu nggak sampai sedetail mungkin. Pasti kamu cari itu. Saya pernah bertanya kepada aparat desa, Pak,
kata kepala sekolah saya di sini itu ada buyut. Terus kata aparat desanya aduh Meng, gak tahu. Oke, tadi macam kolotnya. Udah, ya, apa. Tapi saya dapat informasi itu dari orang Karangsapu, ya, yang dia posisinya sebagai status aparat desa di Karangsapu, dan dia menginformasikan bahwa di Pak Gubernur hanya kamu suruh ke sana, tapi dia meneliti, menjaga. Terus kalau nyari informasi juga satu orang, nah itu harus lebih apa? Ya kalau orang peneliti itu nggak boleh satu sumber, ya boleh ya harus banyak, sehingga komprehensif perolehan kesimpulan. Baik, terus dengan kamu meneliti desa Pak Gubernur dan perkembangannya, apakah perkembangannya positif? Untuk desa Pak Gubernur selama Anda melakukan penelitian Positif. positif dari sisi apanya? Dari sisi warganya itu ramah-ramah. Ramah-ramah, 1, 2. Terus yang kedua aparat desanya sholatnya tepat waktu. Resolusi tadi kan kapasitas tinggi, lembaga pendidikan yang ketika sedang melakukan penelitian dibantu istilahnya. Ya, oke, terima kasih kepada Ucun. Terakhir, manfaat buat kamu yang paling terakhir apa? Manfaatnya Yang paling terakhir dan terasa sekali sampai sekarang. Ingat tuh menang lu pokok gitu kan desa itu. Kamu dengan desa itu ingat kasahana gitu. ingin Kan harus ada ingat yang siapa gitu kan. Ikon yang paling kamu kenang itu apa? Ketika berdekatan terus ketika lihat orang itu ingat Pak Gubernur gitu. Apanya gitu? Cuma ingat kata kita mambung. Apa? Ya apa? Sebutin aja kan. Apanya? Yang kamu terkenang gitu, terngiang gitu kan Pak Gubernur. Kalau saya satu terngiang, kamu belum mengucapkan terima kasih kepada beliau. Dia tolong sampaikan nanti kalau kita ini ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan buat saya. Ini menjadi pemicu bagi yang lainnya, jangan pernah takut. Nah, seperti ini sidang. Ini kalau di sidang, kalau saya dulu sempat S1